Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Tapi di penjara, dia dihampiri oleh kaisar baru. Yuko berkata, rupanya aku dijatuhi hukuman mati. Tapi faktanya aku diperlakukan dengan baik dan diberi makan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kaisar menjawab, aku ingin kau pergi ke kerajaan Tachin untuk memeriksa beberapa hal. Bagaimana jika aku nggak mau? Dalam hati Yuko, itu nggak seperti kau memintaku untuk menyamar menjadi agen seperti dulu. Kau pasti akan melakukannya. Karena yang membunuh ayahmu ada di kerajaan Tachin. Apa? Saat itu, ayahmu memimpin pasukan dan banyak memenangkan pertarungan. Tapi marshal musuh, Situ Wushu, telah memenjarakan putri kita dan memberitakan dia akan membebaskannya jika ayahmu dieksekusi. Yuko merespon, jadi kau mengorbankan ayahku untuk menyelamatkan pangeran? Loh, tadi katanya princess. Apa? Putri. Kenapa tiba-tiba pangeran? Ya itulah intinya lah. Mungkin typo. Princess kan beda S-nya doang. Kaisar berkata, bagaimana bisa ayahku mengorbankan hidupnya? Itu ayahmu yang rela berjuang dari pertempuran yang pasti akan kalah. Aku benci fakta bahwa Tachin membantai 100.000 orang dan bahkan gak menyisakan tulang ayahmu. Situ Wushu mengambil tulang ayahmu dan membawanya ke kerajaan Tachin untuk membuatnya menjadi obat ajaib. Bajingan itu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dalam hati Yuko, pos ini mencoba gesturnya untuk membuatku pergi ke kerajaan Tachin. Mari kita rencanakan dulu dan lihat apa yang dia lakukan. Oke, aku pergi. Kaisar berkata, Meng-er sekarang seorang putri. Pergilah menemuinya dan ucapkan selamat tinggal. Lalu Yuko pergi menghampiri Nalan Meng. Meng-er, Nalan berkata, suami, ayahku memintamu untuk pergi ke kerajaan Tachin. Apa kau setuju dengannya? Yuko menjawab, sebagai seorang putra, aku harus membalaskan dendam ayahku kan? Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Enggak, kau seorang putri sekarang, jadi tetaplah bersama ayahmu dan lakukan tugas berbaktimu. Tunggu kepulanganku. Jangan pernah lupakan aku. Dalam hati Nalan, Yuko, aku nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti kau dan aku akan berakhir di sini. Dan akhirnya mereka, keesokannya, Ryuko pun pergi. Suami, aku akan selalu menunggumu kembali. Sekarang, kita melihat Ryuko dan juga Paichi. Ryuko membawa seekor kuda. Paichi berkata, bos, biarkan aku pergi denganmu. Yuko merespon, enggak, kau tinggal di sini dan menjaga istriku sampai aku kembali. Yuko pun pergi. Istriku, tunggu aku kembali. Sekarang kita berpindah. Kita melihat sebuah rombongan dan juga kereta kuda di tengahnya. Tiba-tiba ada panah entah dari mana menembak ke dalam kereta itu. Panahnya hampir mengenai orang di dalamnya. Orang ini adalah Wang Cheng. Seseorang berkata, saudara-saudara, bantu aku ikat Wang Cheng untukku dan kita tukarkan dia dengan uang. Saudara, serang! Ternyata ada banyak sekali bandit muncul di tengah jalan. Ayo semua, lindungi dewa medis. Bisa kita ambil kesimpulan kalau Wang Cheng ini adalah dewa medis. Dalam hati Wang Cheng, oh tidak, kita bertemu dengan bandit. Seseorang berkata, siapa kamu? Kenapa kalian mencoba mengakhiri hari kita? Saudara, ayo, jadikan mereka uang dan kita nggak akan melakukannya lagi. Saat Wang Cheng melihat keluar, ternyata Ryuko membantai para bandit. Wah, prajurit muda ini sangat terampil. Iya, kita selamat. Wang Cheng pun keluar. Kamu, dalam hati Yuko, Master Cheng adalah dewa medis dari kerajaan Tachin dan dia akan pergi ke Yanqing untuk merawat putri Situ. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memasuki mansion besar Situ. Yuko berkata, tolong maafkan aku untuk berterima kasih, Master Wang. Master Wang, apa kau masih ingat ketika kau menyelamatkan seorang prajurit yang terluka di dasar gunung Tianqian? Pria itu nggak lain adalah ayahku. Dalam hati Yuko, dengan begitu banyak orang yang diselamatkan oleh Master Wang, dia nggak dapat mengingat mereka dengan jelas. Jadi aku hanya bisa mengarang identitas. Wang Cheng berkata, pada saat itu ketika kedua pasukan sedang berperang, orang tua ini menyelamatkan beberapa prajurit yang terluka. Yuko berkata, tahun lalu ayahku meninggal karena sakit dan sebelum meninggal dia memberitahu untuk membahas kebaikan Master Wang. Aku akan pergi melalui api dan air hanya untuk membayarmu. Master Wang berkata, lelaki muda itu sangat sopan. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke Yanqing bersama orang tua ini? Terima kasih Master Wang. Dalam hati Yuko, itu sepadan dengan mengatur rencana ini. Ternyata
Liuko merencanakan semuanya. Dia menembak panah berisi surat ke tempat para bandit. Isinya, Wang Che sedang pergi ke kota Yanqing dengan menaiki kereta pedagang. Mereka pun sampai di mansion Situ. Situ berkata, "Master Wang, akhirnya kau sampai di sini. Tolong pergi dan periksa putriku. Dia koma dan gak sadarkan diri selama 7 hari. Orang ini adalah Situ Wushu." Dalam hati Situ, kenapa wajah orang ini sangat akrab? Mereka pun masuk dan kita melihat Situ Wuyo. Master Wang berkata, "Orang tua ini hanya dapat menekan kondisinya untuk sementara, tetapi nggak ada yang dapat kulakukan untuk menyembuhkannya di sini." Situ merespon, "Apa? Aku hanya punya satu putri tersisa. Master, tolong lakukan sesuatu." Master Wang membalas, "Kalau begitu, kau harus menemukan orang lain." Dalam hati Liuko, ketiga putra Situ Wushu gugur di medan perang, dan yang tersisa hanyalah putrinya yang menjadi darah kehidupannya. Jika aku bisa menyembuhkannya, mungkin aku bisa dipercayai olehnya. Lalu tiba-tiba, Monam pergi ke Situ Wuyo. "Nah, apa yang kau lakukan?" Yuko menjelaskan, "Mantra itu seperti cacing yang menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan ketidaksadaran dan demam tinggi. Ini adalah sejenis voodoo yang ditemukan di kerajaan utara. Lalu apa kau punya cara untuk menyembuhkannya?" Dalam hati Yuko, ada cara untuk menyembuhkannya, tapi jika aku menggunakannya, aku akan ketahuan. Sayangnya, ya nggak masalah, mari kita coba. Lalu Liuko mengeluarkan pedang matahari dan bulan. Lalu dengan cepat, si itu menodongkan pedang pada Liuko. Dia berkata, "Pedang matahari dan bulan." "Nah, siapa kamu?" Yuko merespon, "Karena kau tahu pedang matahari dan bulan, kau harusnya tahu bahwa pedang ini bisa mengeluarkan voodoo itu." Menggunakan pedang matahari dan bulan, Liuko sedikit merobek tangan dari Situ Wuyo, dan pelan-pelan mantranya mulai hilang. Bagus, akar hitamnya memudar. Jauh di utara, ada sekelompok penyihir hitam yang ahli dalam mantra, dan ini adalah voodoo yang mereka tempatkan, yang hanya bisa dipecahkan dengan pedang matahari dan bulan. Sialan, para penyihir hitam itu, aku nggak akan melepaskan mereka. Dan kau, akhirnya Liuko diketahui. Situ berkata, "Kau adalah putra Li Kuang. Beraninya kau datang ke kerajaan Tacinku." Master Wang berkata, "Kamu ternyata Liuko dari kerajaan Wutian." Yuko merespon, "Aku minta maaf, Master Wang. Tapi pada saat itu, aku dicari oleh kerajaan Wutian dan gak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Lalu apa yang kau lakukan di kerajaan Tacinku? Musuh dari musuhku adalah teman. Keluarga Liku telah melalui neraka di tangan kerajaan Wutian. Kaisar lama memaksa ayahku untuk mati, dan kaisar baru secara salah menuduh saya merencanakan melawan keluarga kerajaan. Aku, Liuko, dan kerajaan Wutian gak akan pernah berdamai. Musuh dari musuhmu adalah teman. Karena kau telah menyelamatkan putriku, kau bisa tinggal di mansion besarku. Terima kasih, rajaku." Akhirnya, Yuko pun pergi. "Kau, awasi dia." Baik, sekarang kita melihat kerajaan Tachin di Yanqing. Yuko sedang berkeliling dan melihat-lihat. Dalam hati Yuko, rubah tua ini, dia membiarkan aku bergerak bebas di jalan, tapi diam-diam mengirim mata-mata ke semua tempat untuk mengawasiku. Aku harus mendapatkan cara untuk dia mempercayaiku sepenuhnya. Nah, itu dia. Lalu Yuko menghampiri orang itu. Apakah kamu?" "Aku adalah orang yang akan membunuhmu." Dalam sekejap, Yuko langsung memenggal orang itu. Mereka yang mengkhianati nggak layak untuk hidup. Mata-mata yang dikirim berkata, "Kau terus memantaunya, dan aku akan melapor ke Tuan." Baik, menarik. Mata-mata kerajaan Wutian secara beruntun dibunuhnya. Di mana dia sekarang? Dia pergi ke ruangannya. Master Wang bertanya, "Yuko, apa yang kau lakukan?" Yuko menjawab, "Rumah bangsawan bukanlah tempat untuk tinggal, dan aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kau meninggalkan rumah untuk membunuh mata-mata kerajaan Wutian lagi." Dalam hati Yuko, dia mengambil umpannya. Yuko berkata, "Itu urusanku, gak ada hubungannya denganmu. Mata-mata gak akan pernah berakhir. Kapan kau akan berhenti? Jika aku jadimu, aku akan menggunakannya, memberi mereka informasi setengah benar dan setengah salah, dan membunuh mereka secara mengejutkan ketika saatnya tiba. Kau dan aku mungkin bisa bekerja sama untuk membalikan kerajaan Haotian." Ini dalam hati Yuko, ternyata rubah tua ini yang bertanggung jawab atas banyak kegagalan intelijen di garis depan. Lalu Situ Wuyo bangun. "Kakak Yuko." Yuko berkata, "Kau berjalan sangat cepat. Kau seperti hampir pulih." "Itu benar. Dan lihat siapa yang merawatnya. Kakak Yuko, ayo bermain di ayunan." Silahkan aja. Jangan lama-lama. Pikirkan tentang apa yang kukatakan." "Kakak Yuko, mereka berbicara ayahku jahat. Bagaimana menurutmu?" Yuko berkata, "Bagi musuh, ayahmu adalah orang jahat. Bagi kerajaan Tachin, ayahmu adalah pelindung dan pahlawan. Dan aku benci ayahmu. Tapi jika dibandingkan, aku lebih membenci raja ketiga yang munafik itu." Dan ternyata Situ mendengar itu. Master Wang bertanya, "Tuanku, apa yang kau tertawakan?" Situ menjawab, dia mengatakan dia membenciku. Dan dia benar. Jika Kaisar Wutian gak menggunakan ayahnya, mungkin ayahnya masih hidup. Jika dia tidak membenciku, dia benar-benar memiliki motif utama. Master Wang berkata, "Tuanku, haruskah kita senang dan mempercayakannya tugas penting?" Situ merespon, "Masih terlalu dini, tunggu sebentar lagi." Dan amati Yuko, kukira perlu menambah dosis obat yang kuat jika aku ingin mendapatkan kepercayaan dari rubah tua ini. Lalu perut Wuyo bunyi dan Yuko mengeluarkan sesuatu. "Laper. Nih,
Aku mempunyai beberapa yogurt. Wah, rasanya manis dan asam. Kakak Yuko, ini sangat enak. Ayo keluar dan bermain. Aku belum pernah lihat bagaimana di luar. Kau belum sembuh. Ayahku mengatakan aku adalah semacam garis keturunan 9 yin dan gak boleh diketahui. Aku belum pernah melihat bagaimana di luar sejak aku masih kecil. Garis keturunan 9 yin. Dalam hati Yuko, legenda mengatakan bahwa garis keturunan 9 yin adalah keajaiban seni bela diri alami. Tapi biasanya gak hidup melewati usia 30. Kecuali Yuko bertanya, apakah ayahmu membawamu ke tanah yang sangat dingin untuk mencari teratai salju 9 yin? Kakak Yuko, bagaimana kau tahu? Yuko menjawab, hanya teratai salju 9 yin yang bisa melarutkan garis keturunan 9 yin. Dan teratai salju 9 yin tumbuh di tempat yang sangat dingin. Kamu gak boleh memberitahu siapapun tentang garis keturunan 9 yin. Kepada siapapun gak boleh. Wuyo merespon, aku tahu. Jadi, apa kau bisa membawaku keluar? Aku sangat sengsara. Aku benar-benar kalah darimu. Mereka berdua pun keluar. Wuyo berkata, sangat ramai di sini. Ini pertama kalinya aku melihat banyak orang. Dalam hati Yuko, garis ini dicekik dan dikurung di rumah sepanjang hari. Yuko berkata, aku akan mengajakmu bersenang-senang hari ini. Diajak nangkep ikan, diajak makan ramen, diajak main, diajak milih perhiasan. Saudara Yuko, menurutmu apa aku terlihat bagus dengan jepit rambut ini? Dalam hati Yuko, tenang, tenang. Aku akhirnya tahu kenapa pencuri tua itu memilih nama itu. Siapapun yang melihat senyuman seperti itu akan merasakan kasihan dan cinta. Mereka pun pergi keluar. Yuko berkata, bagus, bagus. Kamu terlihat bagus dalam segala apapun yang kau kenakan. Buset, itu mulut. Kamu pasti bohong. Tapi tiba-tiba dari atas ada seseorang yang menggunakan busur dan panah. Orang ini adalah Chu Lianhuan, dewa panah. Dia menembak ke arah Wuyo. Yuko sadar dan dengan cepat Yuko menerima panahnya. Dalam hati dewa panah, siapa anak ini? Dia tahu anak panahku. Kau cari mati. Kakak Yuko, kamu. Yuko memunculkan bloodline-nya dan langsung menyerang dewa panah. Nih apa-apaan ini? Tapi dewa panah berhasil memotong tentakelnya. Dalam hati dewa panah, si Wushu memiliki tuan seperti itu di bawah komandonya. Aku harus segera melaporkannya kepada pangeran. Dalam hati Yuko, kau melarikan diri. Lain kali kau harus mati. Kakak Yuko, cederamu sangat serius. Mari kita cari dokter untuk memeriksanya. Ini cedera kecil, gak masalah. Kakak Yuko. Dan akhirnya Ryuko pingsan. Kakak Yuko, tolong bertahanlah. Siapapun, tolong. Mereka pun pergi ke sebuah tempat medis. Bukan rumah sakit sih, tempat dokter lah. Si dokter bertanya, ada apa dengan orang ini? Dokter, tolong selamatkan dia. Dia berdarah banyak. Dokternya berkata, panah ini sangat beracun dan lukanya sangat sulit diobati. Orang tua ini nggak terlalu pintar mengobati. Nona, coba tanya ke dokter yang lain. Dokter, kumohon padamu, tolong selamatkan dia. Bukan nggak mungkin untuk mengobatinya. Hanya saja harganya. Ini adalah gelang giok yang diberikan ayahku. Tapi ini sangat berharga. Tolong sembuhkan dia. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Sedangkan situ, anak ini benar-benar cari mati. Berani menculik putriku di luar. Pergi dan temukan Ryuko untukku. Aku nggak bisa mengampuninya. Baik, Ryuko pun akhirnya diobati. Si dokter berkata, aku akan pergi keluar dulu untuk mendapatkan obat. Tolong jaga tuan ini. Terima kasih banyak. Saudara Yuko, apa kau tahu? Sebenarnya aku ingin memiliki seorang saudara laki-laki. Dahulu aku memiliki 3 saudara laki-laki, tetapi mereka semua meninggal. Dan aku bahkan gak tahu seperti apa mereka. Itulah sebabnya aku sangat membenci perang. Dan ayahku ingin aku menjalani kehidupan yang bebas, jauh dari pertikaian politik. Sehingga dia memberiku nama Wuyo. Tetapi ayahku selalu mengurungku di rumah karena dia khawatir padaku. Aku sangat senang bisa keluar hari ini. Kita belum bersama begitu lama, tapi kamu seperti saudara sejati bagiku. Jadi tolonglah baik-baik, kamu harus sembuh. Lalu pintunya terbuka. Dokter, kamu udah kembali. Dokter itu datang bersama 2 orang lainnya. Dokternya berkata, garis kecil, serahkan semua barang berhargamu. Aku memberi kamu gelang giok. Bukankah itu cukup untuk konsultasi? Dokternya merespon, bagaimana mungkin orang biasa mampu memakai gelang begitu mahal? Kau pasti anak dari keluarga besar. Seorang yang di kiri berkata, cepatlah, berhenti bercanda. Nanti kami akan mengikatmu dan menjualmu ke rumah minuman. Kau gak boleh menyentuhku. Ayahku adalah Situ Wushu, dewa perang kerajaan Taichin. Orang yang kanan berkata, garis ini apa benar-benar putri Situ Wushu? Apa yang harus kita lakukan? Yang kiri berkata, semuanya akan berakhir jika Situ Wushu yang tua mengetahui bahwa kita telah membawa anak perempuannya pergi. Dia akan membunuh kita semua. Baiklah, dalam hal ini, maka mari kita bunuh dia. Tolong. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan. Ternyata Yuko bangun. Orang yang pantas untuk dibunuh adalah dirimu. Si dokter ditendang. Saudara Yuko, akhirnya kau sadar. Orang-orang jahat itu sangat menakutkan. Jangan takut. Aku di sini sekarang. Bagaimana bisa? Tadi aku menyebarkan rasa mual pada lukamu. Obatmu hanya bisa meracuni orang biasa, tetapi gak berguna bagiku. Aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Jangan melihat. Baiklah, orang-orang itu maju menyerang. Tapi Yuko memunculkan berat lainnya dan langsung menahan orang-orang itu. Oke. Udah, saudara Yuko,
Di mana orang-orang jahat itu? Mereka pergi ke tempat mereka seharusnya. Ketiga orang itu langsung dibunuh. Luka di tubuhmu. Yuko membalas, racun itu nggak berpengaruh padaku. Dan pingsan tadi hanya mekanisme penyembuhan diri. Tiba-tiba, Ryuko, berani-beraninya kau menempatkan putriku dalam situasi berbahaya seperti ini. Semua orang, tangkap dia. Tuan, dengarkan aku, ayah. Kau nggak diperbolehkan melukai saudara Yuko. Dia terluka parah saat melindungiku. Kamu, yaudah, lupakan aja. Demi putriku, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi kau memiliki basis kultivasi selevel kaisar bela diri. Siapa orang itu sampai bisa melukaimu? Yuko menjawab, yang aku tahu, orang yang menyerang mahir menggunakan busur. Menggunakan busur. Master Wang berkata, aku khawatir satu-satunya pemanah yang bisa melukai selevel kaisar bela diri adalah Dewa Panah, Cepei, di bawah putra mahkota. Kota Qinlong beraninya menyerang putriku. Setengah bulan kemudian, Yuko bawa Xbox. Controller Xbox tuh. Yuko berkata, kamu gak terlalu pandai dalam hal ini. Uyo berkata, apa kau bisa memberi aku istirahat sebentar aja? Yuko merespon, e-sports membuatmu gila. Yaudah nih, apa kau masih marah? Yuko memberikan sesuatu. Untuk secangkir teh susu, aku memaafkanmu. Anak ini semakin dekat dengan Wuyo. Itu nggak baik. Orang di belakang itu berkata, Nona Wuyo merasa sedih sepanjang hari dan dia bisa tersenyum seperti hari ini berkat Yuko. Apakah mungkin menteri iri terhadap anak ini? Orang ini adalah deputi Lu Feilong. Si Wushu merespon, omong kosong. Bagaimana mungkin aku iri terhadap bocah itu? Pria ini sangat rahasia, dan aku khawatir dia memiliki motif tersembunyi dalam mendekati Wuyo. Selain berlatih seni bela diri dan bermain dengan Nona Wuyo, anak ini juga jujur. Apakah ada cara bagi menteri untuk mengetahui kebenaran tentangnya? Si Wushu berkata, beberapa hari yang lalu, kepala balai militer dipecat oleh orang-orang kota Qinlong. Jadi mari kita angkat Ryuko sebagai kepala baru balai militer. Feilong merespon, Badan Intelijen Militer itu adalah departemen penting di seluruh Tachin. Bagaimana jika si Wushu memotong? Balai militer adalah tempat penting untuk intelijen militer, dan jika dia memiliki rahasia, dia akan terbongkar di sini. Ryuko pun diangkat menjadi kepala balai militer. Sial. Yang kanan yang rambut agak hijau berkata, kepala baru balai militer ini adalah buronan dari kerajaan Wutian. Orang-orang di atasnya buta. Orang yang kanan adalah wakil kepala balai militer, Qian Wuqin. Sedangkan yang duduk di kiri adalah deputi intelijen balai militer, Tao Wuqing. Yuko datang. Hai, saat ramai di pagi hari, apa yang sedang kau diskusikan? Pemimpin balai. Apanya pemimpin balai? Jelas-jelas dia adalah penjahat. Yuko berkata, kalian tangkap penjaga Cao Wengquang untukku. Cao Wengquang adalah seorang veteran balai militer. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah pemimpin balai yang baru, kau bisa menggelepar. Ini sangat sederhana. Cao Wengquang adalah mata-mata dari Ta Liao. Dalam hati Yuko, rubah tuas itu telah mengirimku ke balai militer untuk memantau aku. Aku harus memenangkan kepercayaannya. Aku nggak bisa menguasai kerajaan Wutian. Jadi aku harus memulai dengan Ta Liao, musuh lain kerajaan Tachin. Cao Wengquang berkata, "Cih, bocah, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku adalah mata-mata?" Yuko membalas, aku telah membaca catatan perang berkali-kali. Di tengah-tengah pertempuran besar, kau melarikan diri dari pertempuran dan membunuh Jenderal Ruan. Jadi kenapa aku nggak bisa menangkapmu? Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Aku menerima laporan bahwa musuh akan menyerang area utama. Jadi aku membawa anak buahku ke sana. Adapun Jenderal Ruan, saat aku tiba di sana, dia udah terkena beberapa panah. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Yuko membalas, Jenderal Ruan dibunuh oleh beberapa panah, tapi luka fatal adalah panah di punggungnya. Hanya kamu yang bisa menembak panah sekuat itu. Kaulah pembunuhnya. Kau bicara omong kosong. Tao Wuqing yang di kiri berkata, dengan kekuatan Jenderal Ruan, bahkan jika dia dikelilingi, dia seharusnya bisa menyelamatkan dirinya. Qian Wuqin yang di kanan berkata, anjing, pria ini benar-benar pengkhianat. Dia udah berbohong pada aku selama ini. Tangkap dia. Tiba-tiba seseorang maju dan orang itu langsung ditangkap. Kalian jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Yuko berkata, dua pengkhianat saling menyayangi. Kamu Song Tahai kan? Semua orang udah mengeluarkan senjata mereka, tapi kamu satu-satunya yang gak bersenjata. Apa kau akan membantunya melarikan diri? Sial, Song Tahai juga pengkhianat. Mereka berdua saling bertatapan. Lalu mereka mengambil sebuah pil dan langsung ingin menelannya. Tapi dengan cepat, Yuko menghempaskan pil itu, ingin bunuh diri dengan meminum racun. Yuko memunculkan belat lainnya. Gak semudah itu. Pemimpin balai, kau benar. Kedua pengkhianat itu membawa racun di mulut mereka. Yuko berkata, ini adalah racun unik, pembasmi naga dari kerajaan Ta Liao, yang akan seketika berubah menjadi darah ketika dikonsumsi. Pemimpin balai sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi darah, dan ternyata dia juga benar. Aku khawatir pemimpin balai sebelumnya telah mengungkapkan identitasnya, jadi dia bunuh diri dengan minum racun. Kau seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi tentang kerajaan Ta Liao kalau kau memeriksa kedua mata-mata itu. Aku Tao Wuqing, aku Chan Wuxin. Kok berubah lagi namanya? Ya itulah intinya. Hormat kepada pemimpin balai. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!